Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Aas. Pagi juga Pak. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat, luar Sehat biasa. ya. Oke, alhamdulillah sehat. Nah, baik Bu Aas, kita ketemu lagi nih ya. Ini mungkin pertemuan yang kesekian kalinya. Pada kali ini kita akan melakukan supervisi akademik ya. Nah, nanti Bu Aas akan melakukan coaching dengan coachi. Tapi sebelumnya kita bincang-bincang dulu ya, melakukan supervisi ya, akademik ya. Nah, kira-kira Bu Aas, pada saat coaching nanti ya, kira-kira Bu Aas pengennya saya membantu mengamati kompetensi apa yang ingin Bu Aas saya amati atau yang ingin Bu Aas saya bantu? Iya, saya di bagian yang mendengarkan aktif, Pak. Oh, mendengarkan aktif ya. Di bagian mendengarkan aktif. Nah, nanti Bu Aas pengennya saya mengamati yang bagian mananya dari kompetensi mendengarkan aktif itu. Dari yang menjadi kata kunci dari obrolan kita saja. Oh, yang menjadi kata kunci ya. Oke, mendengarkan aktif artinya nanti Bu Aas minta saya mengamati ketika Bu Aas mungkin melakukan apa ya, semacam feedback ya terhadap apa yang sudah disampaikan oleh coachi ya. Oke, baik. Kemudian Bu Aas, kira-kira bagaimana penilaian Bu Aas terhadap apa yang akan nanti Bu Aas kembangkan? Ya, penilaian dari percakapan yang sudah saya lakukan nanti, tentu penilaian dari kesimpulan ya, kesimpulan dari obrolan. Oke, dari kesimpulan obrolannya, dari apa yang bisa diambil dari obrolan bersama dengan si coachi ya. Oke, siap. Nah, berarti sudah siap nih ya, sudah siap sekali sepertinya untuk melakukan coaching ya, Bu Aas ya. Bismillah. Iya, bismillah. Oke, baik Bu Aas. Nah, sekarang kita akan langsung saja ya untuk melakukan proses coaching ya. Nanti Bu Aas kita langsung sama-sama untuk ketemu dengan si coachi dan melakukan proses coaching. Terima kasih Bapak waktunya. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Yati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, segar, fresh pokoknya. Alhamdulillah selalu tampil cool ya. Iya. Di sela-sela aktivitas yang banyak, tapi berusaha kita sama-sama mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Teh, ngobrol-ngobrol pagi nih, kira-kira apa sih yang ingin kita bincang-bincangin hari ini? Gitu. Seputar aktivitas kita aja sehari-hari ya. Aktivitas kita aja sehari-hari ya. Iya. Ya, kalau aktivitas kita itu kan sepertinya banyak ya, apalagi kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala sekolah juga. Nah, di antara aktivitas itu, aktivitas mana nih yang paling Teteh suka di pagi hari gitu? Kebetulan kan saya ini memegang sekolah ya, di samping Satmingkal PNS di SD, juga memiliki dan mengelola pendidikan tingkat PAUD ya, RA, yaitu Al-Aqsa 1, 2, 3 itu. Itunya yang paling disuka sebetulnya sih sukanya di RA gitu ya. Tapi karena kita Satmingkalnya di SD ya, mau tidak mau ya memang harus di SD kita ya, fokus di SD. Tapi tetap harus bisa membagi waktu antara SD yang PNS kita ya, memang yang Satmingkalnya fokusnya, kemudian juga memang tidak menyampingkan gitu, tugas memantau ke RA gitu. Iya. Iya. Nah, di sini kan
Teh Haji juga sibuk tugas pokok di SD, tapi juga di RA. Nah, di anak-anak usia PAUD ini, anak usia dini, sebetulnya apa sih yang menarik dari anak-anak usia dini itu? Yang menarik di anak-anak usia dini ini terutama memang kalau di Al-Aqsa, kita ini benar-benar untuk menciptakan anak-anak yang mandiri, ya, mandiri, kemudian juga apa ya, dia itu ceria kayak gitu ya. Berpusatnya benar-benar memang pembelajaran berpusat pada anak kayak gitu ya, pada murid, pada siswa gitu. Apa yang dipelajari di sekolah itu memang fokusnya ke anak. Jadi pada pagi hari guru harus sudah menyiapkan apa-apa yang akan dipelajari hari ini. Jadi sudah siap ada di depan meja gitu ya, di depan kelompoknya masing-masing. Misalnya hari ini ada karena kan kalau di TK itu ya setiap hari itu memang ada motoriknya gitu ya, kegiatan motorik halusnya kayak gitu. Seperti contohnya harus menyiapkan misalnya hari ini membuat hasil karya. Hasil karya misalnya meronce gitu ya, atau kolase. Jadi perlengkapan itu harus sudah ada, harus sudah disiapkan oleh guru kayak gitu. Jadi ketika anak datang tuh memang sudah siap kayak gitu. Seperti itu. Iya, berarti benar-benar di sini ada sinergi ya antara guru juga dengan kepala sekolah, mungkin dengan orang tua murid juga begitu ya Ibu ya. Iya. Ya. Nah, kalau di Al-Aqsa ini memang orang tua itu hanya mengantar, ditinggal, kemudian nanti menjemput seperti itu. Tapi tetap memang ada kolaborasi juga dengan orang tua karena kan terlibatan orang tua ini penting. Ketika di awal itu rapat program gitu ya, orang tua harus seperti apa kayak gitu. Iya. Nah, dari obrolan ini Teh nih menarik juga karena memang peran guru itu sangat penting ya dalam proses keseharian pembelajaran. Menurut Teteh itu sebagai kepala sekolah, sebesar apa sih pentingnya sosok guru saat berada di lingkungan sekolah gitu? Guru sangat penting karena di situ sebagai pembaharu ya harus bisa menciptakan lingkungan belajar yang benar-benar menyenangkan buat anak gitu ya. Jadi di sini guru benar-benar harus memberikan teladan buat anak gitu ya. Jadi jangan sampai ketika anak sudah datang guru belum datang gitu kan, apalagi ini dunia TK. Jadi ketika ada anak datang itu kan memang seharusnya sesuai SOP. Ketika kedatangan anak itu seperti apa, jadi disambut seperti apa kayak gitu ya. Jadi memang guru harus sudah datang duluan. Jadi benar-benar harus memberi teladan yang baik buat peserta didiknya seperti itu. Iya. Nah, Teh, dari hasil obrolan kita pagi ini, tentu mulai dari kita berbicara mengenai bagaimana peran guru, juga bagaimana hal-hal menarik yang ada dari peserta didik kita, barangkali Teteh bisa simpulkan mengenai kondisi pendidikan anak usia dini yang Teteh pimpin begitu. Kesimpulannya bahwa ketika kita berada di dunia pendidikan usia dini, dari awal pembelajaran sampai akhir itu benar-benar guru ini harus memfasilitasi gitu ya, harus benar-benar melihat peserta didik ini, anak didiknya ini benar-benar memiliki banyak potensi gitu kan, banyak potensi, ada bakat yang terpendam. Kadang-kadang yang anak pendiam aja itu bukan berarti dia tidak tahu apa-apa gitu ya, tapi ketika dimotivasi kemudian diberi rangsangan dia akan keluar gitu ya, akan terlihat potensinya seperti itu. Jadi guru harus benar-benar bisa menggali, bisa mengarahkan ya, bisa seperti apa yang filosofi Ki Hajar Dewantara itu bahwa memang harus bisa menuntun kayak gitu ya. Jadi yang utama itu memberi teladan ya, teladan buat peserta didiknya seperti itu. Kesimpulannya. Terima kasih Teh Haji atas obrolan kita pagi ini.
Dan itu banyak sekali ya manfaat yang kita dapatkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum Bu Aas. Mikrofonnya, Pak. Ya, Assalamualaikum Bu Aas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, tadi Bu Aas sudah melakukan proses coaching ya. Ya, tadi saya lihat sudah bersemangat, sudah bersinergi ya. Nah, sekarang kita bincang-bincang sedikit ya, melakukan percakapan pra coaching ya, Bu As. Iya. Ya. Oke, kira-kira Bu As, bagaimana perasaan Bu As setelah melakukan proses coaching tadi? Perasaannya tentu merasa senang ya. Merasa senang walaupun di awal masih ada deg-degan sedikit gitu ya. Senang karena dari proses coaching ini kita banyak menggali informasi ya dari coachingnya itu sendiri, yang informasi itu bisa kita bisa menjadi pelajaran bagi kita gitu untuk diterapkan di sekolah kami seperti itu. Oke. Nah, kira-kira Bu As, dari apa yang sudah dilakukan tadi, bisa Bu As ceritakan sedikit kira-kira apa yang sudah mungkin sesuai dengan rencana Bu As, apa yang mungkin masih kurang, gitu kan? Kalau untuk apa yang didapatkan itu udah hampir semuanya terpenuhi ya. Dari apa yang saya tanyakan, semua dijawab dengan dengan bahasa-bahasa yang lugas gitu ya. Kemudian tepat menjawabnya sesuai dengan kondisinya yang ada. Untuk kekurangan mungkin di sini saya harus lebih banyak belajar, Pak. Lebih banyak belajar untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih yang lebih menggugah, menggali lagi dari kemampuan coaching yang ada seperti itu. Oke. Oke, baik. Nah, sekarang Bu As, ya tadi Bu As sudah melakukan sebenarnya refleksi diri ya, pasca melakukan proses coaching. Nah, sekarang saya kalau izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya ya. Ya, Bapak. Nah, oke, boleh ya. Boleh, Nah, boleh. tadi seperti kesepakatan kita di awal, kita melakukan supervisi atau pengamatan. Tadi Bu As minta bantu saya untuk mengamati khususnya kompetensi mendengarkan aktif ya. Iya. Nah, dari apa yang sudah saya amati, kalau menurut saya ya, menurut kacamata saya itu sudah meningkat. Mungkin kalau tadi lupa saya tanya level mendengarkan aktif Bu As itu berapa gitu kan? Itu kan lupa saya tanyakan. Mungkin tadi berapa menurut Bu As level kompetensi mendengarkan aktif itu berapa? Setelah selesai proses Sebelum. coaching ya. Oh, sebelum. Kalau sebelum itu ya 8 lah, 8. 8. Oke, yang tadi kondisi awal itu 8, kalau menurut saya sekarang sudah mendekati, bahkan mungkin sudah sempurna gitu ya, 10 gitu ya, kalau nilainya 10 kalau menurut saya. Tadi mendengarkan aktif, Ibu sudah mendengarkan aktif, kemudian juga itu bisa dilihat dari pengamatan saya dari gestur. Nah, mendengarkan aktif artinya si coach berbicara Ibu dengan mengangguk-ngangguk, oh iya ya gitu ya. Itu menandakan bahwa Ibu sudah fokus kepada si coach, berarti sudah aktif gitu ya. Kemudian bahkan ada yang melebihi, kalau menurut saya melebihi ya, ada hal-hal yang melebihi dari mendengarkan aktif. Di antaranya yaitu Ibu tadi Bu AA sudah bisa ya memformulasikan pertanyaan lanjutan gitu ya. Jadi tidak terputus gitu ya. Idenya ada aja gitu ya. Jadi kesannya tadi natural gitu ya, natural. Mengalir gitu ya. Ngobrolnya juga mengalir, tetapi apanya dapat gitu ya kan. Intinya dapat tetap di dalam
pengembangan ini ya, pembelajaran. Tadi ada juga isinya tentang peran pemimpin pembelajaran ya, guru sebagai teladan ya, sebagai teladan, sebagai seseorang yang menginspirasi gitu ya. Nah itu kalau berdasarkan pengamatan saya. Oke, nah sekarang kira-kira bagaimana Ibu mendengarkan pendapat saya? Perasaan Ibu gimana? Perasaannya luar biasa, alhamdulillah, karena mendapatkan kontribusi semangat yang luar biasa, di mana Bapak menyampaikan bahwa kegiatan coaching ini sudah ada peningkatan. Mudah-mudahan untuk kedepannya saya pribadi juga teman-teman bisa melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Bapak luar biasa. Terima kasih. Oke, ya baik Bu. Nah, sekarang sudah bagus ya Bu ya. Kalau menurut saya, penilaian saya, pengamatan saya, apa yang sudah Ibu lakukan itu sudah luar biasa ya. Tapi kira-kira nih, apa yang setelah ini ya, setelah ini apa lagi yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan performa di area ini? Yang ingin lebih saya tingkatkan itu apa ya? Kemampuan untuk bisa lebih lebih lagi dalam menyampaikan ide dan gagasan seperti itu. Karena kadang-kadang apa yang ada di pikiran tapi agak sulit untuk dikemukakan di forum ini begitu, Pak. Oke, mungkin bisa kira-kira nih besok pengennya Ibu kapan untuk melakukan itu, kemudian mungkin siapa kira-kira yang bisa Ibu minta bantuannya gitu kan? Kemungkinan nanti kegiatan atau harapan saya tadi bisa di. Oke. Tadi saya beli rumah dulu, lagi proses penyembuhan. Mau lagi asik-asik ngobrol, rupanya sudah ditarik. Iya. Terima kasih Pak Dewajiyati. Iya.